Sistem Super Devouring. Bab 76 Penatualu. Perjalanan ke Gunung Air Hitam ini aman dan selamat, dan panennya tidak sedikit. Yang pertama adalah Guan Yulan, yang mengubah bencana menjadi berkah dan berhasil mencapai seni bela diri tingkat 8. Orang yang mendapat keuntungan terbanyak tentu saja Ye Xuan. Dia melahap senjata spiritual tingkat rendah dan langsung menerobos ke puncak seni bela diri tingkat ke-8, dan bahkan memperoleh lebih dari 400 poin melahap. Pada saat ini, dia hanya memiliki 500 poin melahap yang tersisa. Ya ampun, sungguh tak berperasaan. Garis keturunan menengah termurah harganya 1000 poin, yang berarti 500 juta tael perak dan 5 juta tael emas. Di dalam ruangan, hati Ye Xuan berdarah. Garis keturunan perantara termurah ini sebenarnya adalah garis keturunan tingkat kedua dari macan tutul pengejar angin, yang bernilai 1000 poin melahap. Tampaknya dia tidak akan dapat menebusnya dalam waktu singkat. Namun secara keseluruhan, ia masih cukup puas, karena ia hanya sedikit lagi dari terobosan lainnya. Lagi pula, apa yang ditelannya sebelumnya adalah senjata spiritual. Aku tidak tahu apakah Tuan sudah kembali. Aku akan memberinya kejutan. Mungkin dia akan sangat senang sehingga memberiku 100 juta. Ye Xuan tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Zhong Yang, murid utama Sekte Liu Yun, berhasil menembus tingkat tengah ke-8 seni bela diri pada usia 18 tahun, sedangkan Ye Xuan telah mencapai puncak tingkat ke-8 seni bela diri pada usia 15 tahun. Dalam waktu dekat, dia mungkin akan mencapai tingkat ke-9 seni bela diri. Jika ini keluar, tentu akan membawa kehormatan bagi Sekte Liu Yun. Ye Xuan meninggalkan rumahnya dan berjalan menuju halaman Zhouchang. Sebelum dia mencapai pintu, sebuah suara tua terdengar dari dalam. Datang. Ye Xuan terkejut. Dia memang layak menjadi orang terkuat di Sekte Liu Yun. Dia bisa mendengar hal seperti itu. Dia masuk dan melihat Zhou Chang duduk di halaman sambil minum teh. Ye Xuan, ku dengar kau pergi bersama Lu Buping dan yang lainnya untuk melakukan misi pelatihan kali ini. Bagaimana? Zhou Chang menatap Ye Xuan dan berkata perlahan. Itu berhasil diselesaikan. Pada saat yang sama, aku, muridmu, juga secara tidak sengaja memperoleh ramuan yang tidak diketahui. Sekarang aku telah berhasil mencapai tingkat ke-8 seni bela diri. Ye Xuan berkata dengan hormat sambil mengepalkan tangannya. Apa? Sebelum dia selesai berbicara, Zhou Chang langsung berdiri dan berseru, seni bela diri tingkat 8. Ya, muridnya sudah berhasil menembus. Ye Xuan mengangguk, lalu melepaskan kekuatan spiritual yang sengaja dia tekan. Zhou Chang merasakannya dan menemukan bahwa itu memang puncak seni bela diri tingkat ke-8, dan sangat kuat. Dia mungkin tidak jauh dari seni bela diri tingkat ke-9. Seorang jenius sejati. Hanya dalam beberapa hari, kau telah mencapai puncak seni bela diri tingkat 8. Bakatmu telah jauh melampaui Zhong Yang. Tuhan benar-benar membantuku. Zhou Chang sangat bersemangat. Tuhan menolongku. Kalimat ini agak tidak tepat. Ye Xuan sedikit terkejut, tetapi ketika dia ingat bahwa dia adalah murid Zhou Chang, dia tidak terlalu memikirkannya. Haha, sekarang kau adalah murid utama Sekte Liu Yunku. Setengah bulan lagi, akan ada kompetisi antara Sekte Liu Yunku dan Sekte Liu Tian. Saat itu, kau akan dapat membalaskan dendam Sekte Liu Yunku. Selama kau dapat membuat Sekte Liu Yun menang, guru akan memberimu 30.000 poin. Zhou Chang melihat dia hampir membocorkan rahasia, dan buru-buru mengalihkan perhatian Ye Xuan. Tuhan menolongku, yang baru saja dia sebutkan sebenarnya tidak merujuk pada masalah ini. 30.000 poin. Mata Ye Xuan berbinar. Ini masalah besar. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan dan bertanya, Guru, kakak senior Zhong Yang, yang merupakan orang nomor 1 di Sekte Dalam, belum kembali, dan saya belum menantangnya. Benar sekali. Aku penasaran kapan Zhong Yang akan kembali setelah berlatih. Zhou Chang mengangguk buru-buru, tetapi dia menambahkan dalam hatinya, Zhong Yang tidak bisa kembali. Ye Xuan tidak terlalu peduli dengan posisi nomor 1 di Sekte Dalam. Dia hanya ingin semua orang tahu bahwa dia adalah murid terkuat dari Sekte Liu Yun. Ngomong-ngomong, Guru, apa persaingan antara kedua sekte itu? Ye Xuan bertanya lagi dengan rasa ingin tahu, karena dia tiba-tiba teringat bahwa penguasa kota muda kota Wanjin,
Zhang Xiang, pernah berkata bahwa dia ingin membalas dendam dalam persaingan antara kedua sekte. Zhou Chang menjelaskan, persaingan antara kedua sekte ini adalah Sekte Liu Yun dan Sekte Lietian memilih beberapa murid untuk berkompetisi setiap 2 tahun. Pada saat yang sama, kami juga akan bertaruh. Selama kami menang, kami bisa mendapatkan taruhan dari sekte lain. Namun, Sekte Liu Yun saya telah kalah 5 kali berturut-turut. Bertaruh. Mendengar ini, mata Ye Xuan berbinar lagi. Apa yang paling kurang darinya saat ini adalah uang. Sekte Lietian jauh lebih kuat daripada Sekte Liu Yun kita. Mereka juga memiliki banyak orang jenius. Konon, salah satu dari mereka telah mencapai puncak seni bela diri tingkat 8 pada usia 18 tahun. Aku ingin tahu apakah dia baru saja berhasil mencapai seni bela diri tingkat 9. Zhou Chang berkata perlahan. Puncak seni bela diri tingkat 8. Di mataku, aku bisa mengalahkannya dalam 3 ronde. Ye Xuan merasa sangat meremehkan dalam hatinya. Dia sekarang sangat kuat dan berpikir bahwa dia tidak akan mempunyai saingan pada level yang sama. Ye Xuan, tolong jangan mempermalukanku dalam persaingan antara kedua sekte ini. Zhou Chang menatap Ye Xuan dengan puas, dengan cahaya aneh di matanya. Ya, Guru. Ye Xuan mengangguk dengan serius, lalu berkata, Guru, sekarang muridku akan segera menerobos, apakah kau? Aku mengerti maksudmu, tetapi kau baru saja menerobos, kau harus mengkonsolidasikan wilayahmu. Lebih tergesa-gesa akan sia-sia. Kau tidak boleh membiarkan persaingan antara kedua sekte memengaruhi pelatihanmu di masa depan. Zhou Chang membelai jenggotnya dan tertawa. Sial, sepertinya aku tidak bisa mendapatkannya. Ye Xuan sangat bingung. Dia ragu-ragu apakah akan menceritakan rahasia itu kepada Zhou Chang. Jika memang begitu, Zhou Chang pasti akan menolongnya dan kemudian menghancurkan Tianzong sekali saja. Namun, Ye Xuan memikirkannya dan memutuskan untuk melupakannya. Dia dan Zhou Chang hanya bertemu 2 kali, meskipun yang terakhir adalah gurunya. Tuan, saya permisi dulu. Ye Xuan mengepalkan tangannya dan kemudian berjalan keluar. Namun, setelah dia pergi, Zhou Chang melihat ke arah gerbang halaman dan bergumam, aku tidak menyangka bakat anak ini lebih tinggi dari Zhong Yang. Cek, Zhong Yang, jangan salahkan aku karena bersikap kejam, salahkan Ye Xuan. Penampilannya lah yang membuatmu tidak berharga. Setelah dia berkata demikian, dia tiba-tiba tertawa. Secara logika, Zhou Chang adalah guru Ye Xuan, jadi bukan masalah besar jika Ye Xuan memberitahunya rahasia itu. Namun, Ye Xuan berpikir lebih baik melupakannya. Setiap kali dia berdiri di depan Zhou Chang, dia selalu merasakan jantungnya berdebar-debar, mungkin karena Zhou Chang terlalu kuat. Setelah meninggalkan rumah Zhou Chang, Ye Xuan bersiap meninggalkan hutan bambu dan berjalan-jalan. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada sesosok tubuh yang berjalan perlahan ke arahnya. Apakah itu seorang penatua? Ye Xuan sedikit terkejut dan pergi menyambutnya. Dia hendak berbicara ketika tetua itu bertanya, apakah kamu Ye Xuan? Kau jahat sekali, nak. Bolehkah aku bertanya ada apa, tetua? Ye Xuan mengepalkan tangannya dengan hormat. Namaku Luci. Kudengar Lu Buping pergi latihan denganmu beberapa hari yang lalu, tapi kenapa hanya kau dan Guan Yulan yang kembali hari ini? Luci bertanya dengan heran. Dia juga tahu sesuatu tentang Ye Xuan. Lagi pula, dia mendengar bahwa Ye Xuan mengalahkan Lu Buping. Sistem Super Devouring. Bab 77 terungkap. Meski cucunya dipukuli, Luci tidak mau membela Lu Buping. Bagaimanapun juga, konflik yang terjadi di antara anak muda seharusnya diselesaikan oleh anak muda itu sendiri. Mendengar nama ini, hati Ye Xuan bergetar. Alasan dibalik gemetarnya itu bukan karena nama lelaki tua itu agak lucu, melainkan karena marganya adalah Lu. Sialan, kakek Lu Buping muncul begitu cepat. Ye Xuan mengumpat dalam hatinya, lalu menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata, setelah kakak senior Lu dan kakak senior Ning melenyapkan desa air hitam, mereka berpisah dengan kita, dan tampaknya telah pergi ke 18 Gunung Lianyun. 18 Gunung Lianyun. Luci tercengang, dan berpikir dalam hati, apakah bocah ini berpikir bahwa ia dapat melawan binatang buas dengan senjata spiritual? Sialan.
Dalam tebakannya, Lu Buping mengira dirinya cukup kuat setelah mendapatkan senjata spiritual, jadi dia menyingkirkan Guan Yulan, dan mengajak Ning Chuan, yang memiliki hubungan lebih baik dengannya, untuk membunuh binatang spiritual itu bersama-sama. Penatua Lu, apakah ada hal lainnya? Ye Xuan bertanya dengan tenang, tetapi sebenarnya hatinya sudah meledak. Bercanda, jika Tetua Lu yang berada di tingkat ke-10 ilmu bela diri itu sampai tahu sesuatu, dia mungkin akan mendapat masalah besar. Oh, tidak apa-apa. Apakah Guan Yulan ada di sana? Lu Qi bertanya lagi. Kakak senior Guan ada di dalam, silakan masuk, Tetua Lu. Ye Xuan mengangguk dan berkata, hatinya hancur. Tampaknya Lu Qi harus pergi menemui Guan Yulan untuk bertanya. Lagi pula, Guan Yulan sudah mengetahui tentang binatang roh itu sebelumnya. Tidak perlu, lakukan saja sesukamu. Penatua Lu melambaikan tangannya dan berjalan masuk sendirian. Ye Xuan menatap punggungnya, merasa agak khawatir, dan hanya berharap Guan Yulan tidak akan mengungkapkan petunjuk apapun. Karena tidak ada pilihan lain, ia harus keluar jalan-jalan. Ketika dia kembali, Tetua Lu baru saja keluar dari hutan bambu. Dilihat dari ekspresinya, segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana itu. Hati Ye Xuan bergetar, dan dia bergegas berjalan ke hutan bambu, lalu berjalan menuju kediaman Guan Yulan. Secara kebetulan, Guan Yulan sedang duduk di luar rumahnya. Penatua Lu tampak tidak senang saat dia pergi. Mungkinkah Anda telah terbongkar? Ye Xuan berjalan cepat dan bertanya. Guan Yulan meliriknya dan berkata, tidak. Lalu mengapa pantat Tetua Lu terlihat seperti terbakar? Ye Xuan teringat bagaimana Tetua Lu mengambil 2 langkah sekaligus dan berjalan keluar dari hutan bambu, jelas-jelas merasa terstimulasi. Ye Xuan juga ragu dalam hatinya, apakah dia seharusnya tidak menyelamatkan Guan Yulan sejak awal, karena dia tiba-tiba berpikir, jika dia adalah satu-satunya yang selamat hari itu bukan hal yang mustahil. Lu Buping hanya menceritakan berita itu kepada Ning Chuan dan Guan Yulan. Jika mereka bertiga mengusirnya setelah menghancurkan desa air hitam dan pergi membunuh binatang roh itu sendiri, ini akan menjadi alasan yang bagus. Dia hanya harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi, dia sudah menyelamatkannya, jadi sekarang dia hanya bisa tetap tenang. Aku hanya mengatakan padanya bahwa kakak senior Lu pergi untuk membunuh binatang roh itu sendiri. Guan Yulan menjawab dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ye Xuan berkata, lalu berbalik untuk pergi. Meskipun Guan Yulan tampan, dia terlihat sangat dingin, jadi mereka mungkin tidak punya banyak hal untuk dibicarakan. Namun, betapa terkejutnya dia, begitu dia berbalik, Guan Yulan berkata, tunggu sebentar. Apa? Ye Xuan menoleh dan bertanya. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Guan Yulan berkata, matanya tertuju ke depan, memberi isyarat kepada Ye Xuan untuk duduk. Apa masalahnya? Ye Xuan sangat terkejut, tetapi dia tetap duduk di depannya. Keduanya saling berpandangan dan terdiam beberapa detik. Guan Yulan akhirnya bertanya, dengan kekuatanmu, kau bisa dengan mudah mengendalikanku hari itu. Kenapa kau? Dia tidak melanjutkan, karena dia tahu Ye Xuan seharusnya mengerti. Meskipun IQ Ye Xuan tidak tinggi, dia tidak bodoh. Dia bereaksi dan berkata dengan heran, kau tidak berpikir aku memanfaatkanmu dengan sengaja. Kau bercanda. Itu hanya 2 detik paling lama. Setelah aku mendorongmu, kau bergegas dan menciumku. Saat dia mengatakan ini, Ye Xuan merasakan aura pembunuh yang dingin datang dari Guan Yulan. Sial, itu hanya 3 ciuman, dan kaulah yang mengambil inisiatif. Jelas akulah yang dimanfaatkan. Ye Xuan mengutuk dalam hatinya. Dia ingat ketika Guan Yulan kehilangan kendali, dia tidak hanya menciumnya, tetapi juga menyentuhnya dengan tangannya. Guan Yulan tidak akan membahas topik ini lebih lanjut. Meskipun dia berada dalam keadaan yang aneh saat itu, dia masih memiliki beberapa perasaan. Perasaan itu sungguh luar biasa. Itulah pertama kalinya dia merasakannya dalam hidupnya. Keduanya terdiam beberapa saat, lalu Guan Yulan berbicara lagi, terima kasih. Apa? Ye Xuan bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Guan Yulan yang dingin ini benar-benar mengucapkan kata terima kasih. Apakah dia sedang bermimpi? Hei, jangan pikir hanya mengucapkan terima kasih saja sudah cukup. Aku sudah menolongmu 4 kali,
dan aku lupa 1 kali. Kalau kau mau membalas budi, berikan saja aku 1 juta. Ye Xuan berkata, dan menambahkan, tentu saja, itu emas. 1 juta tael emas setara dengan 100 juta tael perak, yang cukup bagi Ye Xuan untuk menerobos ke tingkat ke-9 seni bela diri. Guan Yulan tidak menyangka Ye Xuan bersikap begitu vulgar, dia juga tidak menyangka Ye Xuan meminta 1 juta emas. Apakah kamu yakin ingin melakukannya? Guan Yulan tiba-tiba bertanya. Pertanyaan ini juga membingungkan Ye Xuan. Mungkinkah Guan Yulan benar-benar dapat menghasilkan 1 juta tael emas? Saya sekarang dalam tahap terobosan, dan saya hampir sampai. Jika Anda memberi saya 10.000 poin, maka kita akan imbang. Bagaimana? Ye Xuan tiba-tiba tampak seperti rubah tua. Terobosan. Guan Yulan terkejut. Ye Xuan telah mencapai tingkat ke-8 seni bela diri pada usia 15 tahun. Jika dia berhasil menerobos lagi, bukankah dia akan sama dengan Zhong Yang? Pada saat ini, dia masih percaya bahwa Ye Xuan berada di tingkat awal ke-8 seni bela diri. Ya, kesepakatan ini masuk akal, kan? Ye Xuan mengangguk. Oke. Guan Yulan cukup berterus terang. Dia langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil beberapa token poin, totalnya 10, masing-masing bernilai 1.000 poin. Sial, benar-benar ada. Berapa kekayaan gadis ini? Ye Xuan tidak takut setengah mati. Dia menghabiskan 10.000 poin Sekte Liuyun sekaligus, yang tidak banyak orang mampu melakukannya. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa Guan Yulan adalah putri angkat pemimpin Sekte Liuyun. Siapakah pemimpin Sekte Liuyun? Seseorang yang kuat di alam roh sejati. Seluruh Sekte Liuyun adalah miliknya, dan dia pasti telah meninggalkan banyak sumber daya kultivasi untuk Guan Yulan. Sial, aku terlalu baik. Harganya terlalu rendah lagi. Ye Xuan merasa sangat menyesal. Dia adalah murid wakil Master Sekte dan memiliki 2.000 poin setiap bulan. Guan Yulan tumbuh di Sekte Liyun sejak kecil, dan kekayaannya mungkin lebih banyak dari siapapun. Mengerikan. Jika dia pergi ke pabrik obat untuk mendapatkan sesuatu, dia pasti akan membuat pabrik obat bangkrut. Ye Xuan berpikir dalam hati, lalu mengambil 10 token itu. Sistem Super Devouring. Bab 78 sudah seimbang. Namun secara umum, Ye Xuan akhirnya memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk peningkatan. Asal dia berhasil menembus seni bela diri tingkat 9, kekuatannya akan meningkat pesat. Tahukah kamu, seni bela diri tingkat 9 sudah cukup untuk menjadi mentor di Sekte Liuyun. Bahkan penguasa kota Wanjin hanya berada di tingkat ke-9 seni bela diri. Kita impas. Kata Guan Yulan. Ini seimbang, ini seimbang. Ye Xuan sangat bersemangat saat ini, dan dia lupa menekan kekuatan spiritualnya saat dia pamer. Setelah merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat ini, Guan Yulan sangat ketakutan hingga dia mundur 3 langkah. Dia menatap Ye Xuan dengan heran, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Apa? Kamu bisa menerobos, tapi aku tidak bisa. Aku bisa menerobos 2 level sekaligus. Apa kamu iri? Ye Xuan tiba-tiba menampakkan aura vulgar lagi. Guan Yulan belum pernah mendengar tentang melompati 2 tingkat sekaligus. Tetapi dia juga tahu bahwa segala sesuatunya tidak dapat diprediksi dan apapun mungkin terjadi. Aku berbeda darimu. Guan Yulan mendengus dingin, tidak peduli sama sekali. Tidak sama. Ye Xuan langsung bereaksi. Bagi orang luar, ia berkembang dengan meminum ramuan, sementara Guan Yulan berhasil maju sendiri. Kalau tidak, tingkatan Guan Yulan pasti sudah mencapai pertengahan tingkat ke-8, atau puncak tingkat ke-8, atau bahkan tingkat ke-9. Hal ini membuat Ye Xuan bertanya-tanya dalam hatinya, berapa banyak kekayaan yang dimiliki Guan Yulan, dan apakah itu akan memungkinkannya untuk langsung menembus tingkat ke-10 seni bela diri. Namun, benda-benda ini bagaimanapun juga adalah milik Guan Yulan dan tidak ada hubungannya dengan dia. Tiba-tiba, Ye Xuan punya rencana dalam benaknya. Haruskah dia meluangkan waktu untuk mencuri semua barang Guan Yulan secara diam-diam, lalu mengembalikannya setelah dia menghasilkan uang setelah kekuatannya meningkat drastis, dan paling banyak menambahkan sedikit bunga? Hehehehe. Ye Xuan tidak bisa menahan tawa. Apa yang kamu tertawakan? Guan Yulan sangat bingung.
Mengapa Yesuan tertawa tanpa alasan setelah mendengar apa yang dia katakan? Tidak apa-apa, kakak senior Guan, selamat tinggal. Wajah Yesuan membeku, dan setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Sekarang setelah dia memperoleh poin ini, dia harus segera menukarnya dengan harta langka. Namun, setelah Yesuan pergi, Guan Yulan menoleh ke belakangnya dan kembali berpikir keras. Bahkan setelah Yesuan menghilang di hutan bambu, dia masih menatapnya. Titik. Tes 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 tes, 10.000 poin sekte Liu Yun dapat ditukar dengan ginseng darah berusia 50.000 tahun senilai 2 juta. Dengan cara ini, aku dapat menerobos ke tingkat ke-9 seni bela diri. Seorang jenius tingkat instruktur berusia 15 tahun pasti dapat menakuti sekte Lietian sampai mati. Yesuan berpikir dalam hati dan langsung pergi ke aula penyulingan obat. Namun siapa sangka ginseng darah berusia 1000 tahun di aula penyulingan obat itu telah hilang. Dalam keputusasaan, dia harus memilih sesuatu yang lain. Yesuan tidak memilih untuk menelan benda bernilai sekitar 100 juta tael ini secara langsung, tetapi meletakkannya di ruang penelan. Dia bisa melahap apa saja di ruang pelahap itu seketika hanya dengan pikirannya, sehingga dia bisa langsung menerobos ke seni bela diri tingkat 9. Entah mengapa dia merasa perlu menyembunyikan kekuatannya. Tidak baik untuk selalu memperlihatkan kekuatannya. Berikutnya, akan terjadi persaingan antara sekte Lietian dan sekte Liu Yun. Dia merasa bahwa alam seni bela diri puncak ke-8-nya ditambah garis keturunan 100 binatang dan macan tutul pemburu angin sudah cukup untuk menyapu sekte Lietian. Setengah bulan ini berlalu dengan cepat. Selama setengah bulan ini, Yesuan juga merencanakan jalur pertumbuhan untuk dirinya sendiri. Satu kekuatan dapat mengalahkan 10 keterampilan. Kekuatan dan kecepatan adalah jalan yang ditempuhnya. Dia langsung pergi ke sekte Liu Yun dan mengambil salinan semua seni bela diri tingkat 9, lalu menambahkannya ke sistem pelahap. Jika dia membutuhkannya di masa mendatang, dia tinggal menghabiskan poin devoringnya untuk mempelajarinya. Hari ini adalah hari kompetisi antara sekte Liu Yun dan sekte Lietian. Nantinya tim dari sekte Lietian akan datang ke sekte Liu Yun karena sekte Liu Yun sudah mengalami kekalahan sebanyak 5 kali berturut-turut. Tempat diselenggarakannya kompetisi antara kedua sekte ini adalah sekte yang sama yang gagal pada sesi sebelumnya. Adik muda Ye, cepatlah keluar. Tim dari sekte Lietian telah tiba dan kita harus pergi dan menyambut mereka. Yesuan masih belajar seni bela diri di halaman rumahnya ketika sebuah suara datang dari luar halaman. Dia adalah Huo Yuan, orang kedua di sekte dalam. Berderit. Yesuan membuka gerbang halaman dan berkata, "Kakak senior Huo, yang datang hanya tim dari sekte Lietian, bukan kaisar. Itu bukan masalah besar." Tidak, setiap kali sekte Lietian datang, semua murid inti harus hadir. Ini aturannya. Adik muda, ikutlah denganku. Huo Yuan menyeret Yesuan keluar dari hutan bambu dan datang jauh-jauh ke gerbang gunung sekte Liu Yun. Pada saat ini, para murid, diaken, mentor, dan tetua yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di depan gerbang gunung sekte Liu Yun, dan bahkan wakil pemimpin sekte Zhou Chang telah tiba. Dia datang, Yesuan ada di sini. Kudengar dia akan memimpin kompetisi antara kedua sekte kali ini. Cih, anak ini baru saja meraup untung besar dengan minum pil, kualifikasi apa yang dimilikinya untuk menjadi pemimpin. Aku heran mengapa kakak senior Zhong yang tidak kembali, apakah dia terlambat? Benar sekali, jika kakak senior Zhong yang kembali, dia pasti sudah berada di puncak seni bela diri tingkat 8, dan mungkin dia bisa memimpin sekte Liu Yun kita menuju kemenangan. Nama Yesuan dikenal luas di sekte Liu Yun. Murid-murid bagian dalam lebih baik, tetapi murid-murid bagian luar tidak menghargai reputasinya. Mereka semua berpikir bahwa perbuatan Yesuan dibesar-besarkan. Bagaimana mungkin seseorang yang telah mencapai tingkat ke-8 seni bela diri dengan meminum pil obat mungkin dapat mengalahkan Huo Yuan dan dua orang lainnya? Jelas itu hanya rumor. Setelah Yesuan tiba, dia berjalan mendekati Zhou Chang dan menyapanya dengan hormat. Pada saat ini, beberapa tetua sekte Liu Yun, murid-murid mereka yang bangga, dan Guan Yulan telah berkumpul di sekitar Zhou Chang. Setelah kembali ke sekte Liu Yun terakhir kali, Yesuan tinggal di rumah di halaman rumahnya sepanjang hari, jadi kali ini adalah pertama kalinya dia dan Guan Yulan bertemu dalam waktu setengah bulan.
Yesuan berdiri patuh di samping Zhou Chang, lalu sengaja melirik sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa kakek Lu Buping, tetua Lu Qilu, tidak ada di sana. Lu Qi pergi mencari jalan yang bergelombang, dan dia belum kembali. Mungkin dia mengalami kecelakaan. Yesuan berpikir dalam hati. Ada dua binatang spiritual di dasar danau air hitam, dan Lu Qi hanya seorang seniman bela diri tingkat ke-10. Kalau dia berani turun, dia pasti akan ditelan oleh dua naga bertanduk satu itu. Dalam kasus ini, Yesuan akan merasa lega. Yesuan melirik lagi dan matanya tertuju pada Guan Yulan yang ada di dekatnya. Secara kebetulan, Guan Yulan juga menatapnya, dan mata mereka bertemu. Mereka semua tercengang, lalu Guan Yulan segera memalingkan muka, namun rona merah segera muncul di wajah mungilnya. Oh sial, apa yang terjadi? Kenapa wajahmu memerah? Yesuan sedikit bingung. Mereka hanya saling berpandangan, namun Guan Yulan malah tersipu. Mungkinkah setelah kejadian terakhir kali, Guan Yulan jatuh cinta padanya? Ini tidak ilmiah. Sistem Super Devouring. Bab 79, Sekte Lietian. Huo Yuan yang berada di samping Yesuan menyadari hal ini, dan buru-buru menyentuh Yesuan dengan lembut, dan berkata, "Kamu hebat, kamu baru berada di sini selama setengah bulan, dan kamu sudah berhubungan dengan junior sister Guan. Berapa banyak orang yang akan kamu sakiti? Hubungan apa?" Yesuan bertanya dengan suara rendah. "Adik perempuan Guan sudah menemuimu 5 kali sejak kau datang ke sini, dan kau masih saja bilang kau belum pernah berhubungan dengannya," kata Huo Yuan. Perkataannya juga membuat Yesuan bingung. "Ya Tuhan, penglihatanmu sungguh bagus. Tapi sekali lagi, 5 kali, itu terlalu dibesar-besarkan. Mungkinkah gadis ini benar-benar menyukainya? Pemikiran gadis ini mungkin terlalu konservatif. Hanya 3 ciuman. Dia tidak akan hamil." Yesuan berpikir begitu dalam hatinya. Dia hanya menganggap ketidaknormalan Guan Yulan sebagai bentuk kesedihan atas kecelakaan sebelumnya. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar sorak-sorai dari kaki gunung. Yesuan melihat ke arah suara itu dan melihat sekelompok orang menaiki tangga menuju gerbang gunung. Sekte Lietian telah hadir. "Adik muda Ye, karena kakak senior Zong yang tidak kembali kali ini, Sekte Liuyun kami mengandalkanmu. Kudengar di sesi sebelumnya, Sekte Liuyun kami benar-benar ditindas oleh Sekte Lietian, dan tidak ada satupun murid yang mampu mengalahkan pihak lain." Huo Yuan tiba-tiba berbisik di samping Yesuan. "Tidak pernah menang satu pertandingan pun." Yesuan terkejut setelah mendengar ini. Ini terlalu palsu. Tidak apa-apa jika kalah 5 kali berturut-turut, tetapi tidak menang 1 kali pun tidak dapat diterima. Lalu bagaimana kedua sekte ini akan bersaing? Yesuan bertanya lagi. "Saya tidak tahu. Setiap saat selalu berbeda. Keputusan diambil langsung oleh para pemimpin dan tetua kedua sekte." Huo Yuan menggelengkan kepalanya. Tim Sekte Lietian bergerak sangat cepat dan segera tiba di gerbang gunung Sekte Liuyun. Yesuan melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada total 5 tetua dari Sekte Lietian, ditambah lebih dari 10 murid. Pemimpinnya dikatakan sebagai wakil pemimpin Sekte Lietian. "Oh, Zhang Xiang juga ada di sini. Sepertinya dia ingin membalas dendam padaku." Yesuan menemukan sosok yang familiar di tim Sekte Lietian. Itu adalah penguasa kota muda Wanjin, Zhang Xiang. Zhang Xiang juga memperhatikan Yesuan dan menunjukkan sedikit niat membunuh di matanya. "Cek, aku pernah menghajarmu habis-habisan sebelumnya, dan kali ini aku juga akan melakukan hal yang sama." Yesuan mendengus dalam hatinya, lalu mengalihkan perhatiannya ke murid-murid Sekte Lietian lainnya. Karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak bisa merasakan kekuatan orang-orang ini. Namun, ada satu orang yang memberinya firasat buruk. Dia adalah seorang pemuda yang selalu memiliki senyum di wajahnya. Apakah ini kartu truf Sekte Lietian? Mungkin sudah mencapai tingkat ke-9 seni bela diri. Yesuan menebak dalam hatinya. Meskipun dia tidak merasakan fluktuasi kekuatan spiritual lawan, perasaannya masih cukup akurat. Pada saat ini, pemuda yang tersenyum itu tiba-tiba menoleh dan menatap Yesuan. Dingin sekali. Setelah menatap matanya, punggungku terasa dingin. Jelas sekali dia orang yang suka tersenyum tetapi licik. Yesuan menggigil seluruh tubuhnya dan berhenti menatap pemuda itu. Dia merasa bahwa pemuda ini agak aneh,
tak terlukiskan. Kedua belah pihak mula-mula berbasa-basi, kemudian Zhou Chang memerintahkan beberapa murid batinnya untuk menghibur pihak lain dan mengajaknya berkeliling. Tapi Ye Xuan diabaikan olehnya. Ye Xuan adalah kartu truf Sekte Liu Yun dan tidak dapat diekspos seperti ini. Terlebih lagi, Ye Xuan sangat pandai mengendalikan kekuatan spiritualnya. Selama dia tidak mengungkapkannya, bahkan seorang seniman bela diri tingkat ke-10 mungkin tidak dapat menemukan alam aslinya. Paling-paling mereka hanya bisa melihat bahwa dia berada di tingkat ke-8 seni bela diri. Semua orang dari Sekte Lietian diundang ke perjamuan, sementara Ye Xuan kembali ke hutan bambu sendirian. Sore harinya, sebelum persaingan antara kedua sekte dimulai, seseorang datang untuk memberitahu Ye Xuan. Namun, yang mengejutkan Ye Xuan adalah orang yang datang memanggilnya bukanlah orang lain, melainkan tetangganya, Guan Yulan. Saat Ye Xuan membuka gerbang halaman, dia juga terkejut. Dia bertanya dengan heran, "Mengapa kamu?" Guan Yulan, yang berdiri di luar pintu, juga tampak sedikit tidak nyaman. Dia melirik Ye Xuan dan berkata, "Kedua sekte akan bertanding nanti. Kamu harus berhati-hati dengan Fan Yue. Dia kejam dan tidak berperasaan. Dalam pertandingan terakhir, dia mengalahkan salah satu saudara senior kita dengan sangat telak hingga meridiannya terputus." Apa? Ye Xuan tercengang. Fan Yue. Itu pertama kalinya dia mendengar nama ini. Akan tetapi, dalam benaknya, ia memadukan nama itu dengan gambar pemuda yang sedang tersenyum dengan belati yang tersembunyi di balik senyumannya. Fan Yue ini harusnya menjadi kartu truf Sekte Lietian, dan dia adalah kartu truf Sekte Liu Yun, jadi kedua belah pihak pasti akan saling berhadapan. Oh, terima kasih, kakak senior Guan, atas pengingatnya. Ye Xuan mengepalkan tangannya. Namun, pada saat berikutnya, kata-kata Guan Yulan hampir membuatnya keceplosan. "Panggil saja aku dengan namaku." Guan Yulan berkata dengan wajah tersipu, lalu menambahkan, "Persaingan antara kedua sekte akan segera dimulai, ayo pergi." Sekarang, Ye Xuan dapat yakin bahwa Guan Yulan tertarik padanya. Dia telah berada di Sekte Liu Yun selama sebulan, namun dia belum pernah mendengar ada orang yang berani memanggil namanya secara langsung. Sebelum kembali ke Sekte Liu Yun, Guan Yulan berhasil menembus seni bela diri tingkat 8 dan kemudian mengalahkan tempat ketiga di Sekte Dalam. Sekarang, tidak banyak orang yang berani memanggilnya adik perempuan, dan mungkin hanya generasi tua seperti wakil pemimpin Sekte Zhou Chang yang memanggilnya Yulan. Wah, tampan itu ada manfaatnya. Orang-orang menyukaimu kemanapun kamu pergi. Ye Xuan merasa senang. Sue Qingqing terlalu muda dan tidak cocok untuknya. Namun, Guan Yulan sudah berusia 17 tahun ini, dan akan berusia 18 tahun setelah tahun baru. Gadis-gadis seusia ini masih sangat baik. Dalam dunia fantasi, Ye Xuan dan Guan Yulan datang ke tempat latihan bela diri Sekte Liu Yun. Begitu mereka masuk, mereka menjadi pusat perhatian semua orang. Wajah Guan Yulan memerah dan dia berjalan masuk bersama Ye Xuan. Jika bukan karena perintah Zhou Chang, Guan Yulan mungkin tidak akan memanggil Ye Xuan. Tapi ini sungguh memalukan. Setelah hari ini, saya khawatir seluruh Sekte Liu Yun akan membahas apakah Ye Xuan memanfaatkan kedekatannya dengan Guan Yulan dan merayunya. Ye Xuan datang ke tribun tempat latihan seni bela diri, lalu berjalan mendekati Zhou Chang dan berbisik, "Guru." Ada seorang lelaki tua duduk di sebelah Zhou Chang, yang merupakan wakil pemimpin Sekte Lietian, Li Haodang. "Guru Li, perkenalkan. Ini murid baru saya, Ye Xuan." Zhou Chang memperkenalkan Li Haodang di sampingnya. "Oh." Li Haodang menoleh dan menatap Ye Xuan dengan heran, lalu berkata dengan nada menghina, "Dia masih sangat muda, dan tampaknya dia memiliki bakat yang luar biasa. Aku ingin tahu bagaimana dia dibandingkan dengan Fan Yue." Ye Xuan berusia 15 tahun ini, dan dia telah mencapai tingkat ke-8 seni bela diri. Zhou Chang menambahkan. Pada saat ini, wajah Li Haodang juga berubah. Master Sekte Zhou sangat beruntung. Dengan bakat ini, aku khawatir dia hampir bisa mengejar Fan Yue. Beraninya aku. Fan Yue dari sektemu mungkin sudah berada di tingkat ke-9 seni bela diri, kan? Zhou Chang berkata sambil tersenyum. Ya, Fan Yue berhasil mencapai tingkat ke-9 seni bela diri setengah tahun yang lalu. Li Haodang mengangguk. Begitukah?
Wajah Zhou Chang menjadi gelap, dan dia diam-diam berkata dalam hatinya bahwa informasi yang dia dapatkan sudah ketinggalan zaman, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin untuk Ye Xuan. Sistem Super Devouring. Bab 80, Persaingan Antara Dua Sekte. Titik. Mendengarkan percakapan antara Zhou Chang dan Li Haodang, Ye Xuan juga merasakan ada sesuatu yang salah di atmosfer. Meski di permukaan tidak ada yang salah dengan mereka berdua, bahkan orang bodoh pun bisa tahu ada yang salah dengan percakapan mereka. Ye Xuan, kamu dan Yulan duduk dulu. Zhou Chang berkata kepada mereka. Ya, Guru. Ye Xuan mengangguk dan kemudian duduk tidak jauh, sementara Guan Yulan duduk di sebelahnya. Guan. Yulan, apakah ada konflik antara guru dan wakil pemimpin sekte Lietian? Setelah duduk, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia baru sebulan berada di sekte Liyun dan tidak tahu banyak, tetapi Guan Yulan tumbuh di sekte Liyun dan pasti mengetahuinya. Murid wakil ketua sekte mengalami kerusakan meridian akibat pukulan Fan Yue. Guan Yulan berkata dengan wajah merah, bertingkah seperti seorang gadis kecil, yang membuat beberapa murid di sekitarnya terlihat sedikit linglung. Jadi begitu. Ye Xuan mengangguk. Sekarang dia mengerti mengapa wakil pemimpin kedua sekte itu saling bermusuhan. Jadi ini alasannya. Tampaknya pertandingan dua bab ini juga cukup berbahaya. Meskipun ada dua orang tua yang bertindak sebagai wasit di luar lapangan, masih saja terjadi beberapa kecelakaan yang tidak terduga. Fan Yue berpartisipasi dalam kompetisi antara dua sekte saat dia berusia 16 tahun. 2 tahun kemudian, dia hanya berada di tingkat ke-9 seni bela diri. Bakatnya tidak begitu bagus. Dalam hal ini, aku harus membalas dendam kakak seniorku yang meridiannya rusak dan juga menghancurkan meridian Fan Yue. Ye Xuan membuat keputusan dalam hatinya. Kumpulkan uang dari masyarakat, bantu mereka, dan hilangkan bencana. Lagi pula, dia adalah satu-satunya murid Zhou Chang saat ini, yang menikmati keuntungan 2.000 poin setiap bulan, jadi wajar saja dia harus berbagi kekhawatiran dengan Zhou Chang. Tetapi pada saat ini, Zhou Chang ragu-ragu. Dia tidak ingin Ye Xuan muncul. Aku tidak menyangka pihak lain telah menembus seni bela diri tingkat 9. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati nanti. Akhirnya aku menemukan benih alam roh sejati, dan aku tidak boleh mati seperti ini. Sekarang tenggat waktuku semakin dekat, aku harus bertindak hati-hati dan sama sekali tidak boleh membiarkan apapun terjadi padanya. Itulah yang dipikirkan Zhou Chang. Di permukaan, dia adalah wakil pemimpin sekte Liyun, tetapi di balik layar, dia sebenarnya memiliki beberapa konspirasi yang tidak diketahui. Target konspirasi ini awalnya adalah Zhong Yang, tetapi sekarang telah digantikan oleh Ye Xuan. Namun, Ye Xuan tidak menyadari bahwa bahaya ada di sekelilingnya. Sebelum Ye Xuan tiba, dua wakil pemimpin sekte Liyun dan sekte Lietian telah membahas isi kompetisi ini. Selanjutnya, Li Haodang berdiri dan menjelaskan isi kompetisi. Total ada 5 permainan, tetapi formatnya bukan yang terbaik dari 3. Kelima kompetisi ini perlu dilakukan dengan pengundian untuk menentukan urutan dari 1 hingga 5. Kemudian nomor 1 di kedua sisi akan mulai bertarung, tetapi pihak yang menang dapat memilih untuk terus bertarung. Pihak yang kalah 5 kali akan dianggap kalah. Sederhananya, selama No. 1 kuat, ia dapat bertarung dalam 5 pertarungan berturut-turut. Tepat saat dalam perjalanan ke sini, Guan Yulan memberitahu Ye Xuan bahwa tata tertib pertempuran kali ini adalah tata tertib sekte dalam. Meskipun Ye Xuan tidak diberi peringkat, Zhong Yang tidak kembali, jadi dia menggantikan Zhong Yang untuk bertarung. Ye Xuan, kamu yang mengundi. Pada saat ini, Zhou Chang tiba-tiba berteriak. Mendengar ini, Ye Xuan juga berjalan mendekat dan mengeluarkan sebatang bambu dari tabung bambu di tangannya. Zhu Hong, siapa ini? Ketika Ye Xuan melihat nama di tongkat bambu itu, dia juga tercengang. Dia tampaknya belum pernah mendengar nama ini. Anda menarik perintah lawan. Guan Yulan berbisik ke samping. Oh, baiklah. Ye Xuan menyerahkan tongkat bambu itu kepada Zhou Chang, lalu mengeluarkan 3 tongkat lagi, semuanya dengan nama yang belum pernah didengarnya. Ini berarti Fan Yue, kartu truf sekte Lietian, berada di peringkat kelima. Haha, kamu beruntung. Jika Fan Yue yang pertama muncul,
kamu akan kalah 5 kali berturut-turut, tidak, 6 kali berturut-turut. Li Haodang di samping tiba-tiba tertawa. 5 kekalahan berturut-turut berarti kalah dalam kelima pertandingan. Namun, jika kali ini kalah, maka Sekte Liu Yun akan kalah dalam 6 pertandingan berturut-turut. Wajah Zhou Chang berkedut, dia mendengus dingin, dan tidak mengatakan apapun. Selanjutnya, giliran Li Haodang untuk memutuskan tatanan Sekte Liu Yun. Huo Yuan, Ding Long, Su Seng, Guan Yulan, Ye Xuan. Li Haodang membacakan nama-nama itu satu per satu. Seperti yang diharapkan, Ye Xuan, sang perencana cadangan, juga menduduki peringkat kelima, sama seperti Fan Yue. Dengan cara ini, urutan kedua belah pihak telah ditentukan. Ekspresi Zhou Chang juga sedikit rileks, tetapi masih terlihat sangat serius, karena dia dapat melihat bahwa selain Fan Yue, ada juga seseorang di tengah tingkat ke-8 seni bela diri di tim Sekte Lietian. Selain Ye Xuan, hanya ada 4 orang di tingkat awal ke-8 seni bela diri di tim mereka. Jika mereka ingin menang, mereka harus mengandalkan pertandingan terakhir ini. Kemudian, Zhou Chang mengirim seseorang untuk mengumumkan aturan dan urutan pertempuran, dan kemudian dengan hati-hati mengingatkan Ye Xuan dan keempat orang lainnya. Ye Xuan, sepertinya kamu akan berhadapan dengan Fan Yue, tetapi kamu harus sangat berhati-hati. Fan Yue sangat cakap, dan menang dan kalah adalah hal yang biasa di militer. Zhou Chang mengingatkan Ye Xuan. Guru, saya mengerti. Ye Xuan mengangguk. Dia juga tahu bahwa Fan Yue telah mencapai tingkat ke-9 seni bela diri, dan pernah memukul salah satu murid Zhou Chang begitu keras hingga meridiannya terputus. Dia sangat kejam. Akan tetapi, dia bukan orang yang mudah menyerah. Meskipun usianya dan tingkat kekuatannya tidak sebanding dengan pihak lain, tapi fisiknya jelas jauh lebih unggul. Kekuatan dapat mengalahkan keterampilan, jadi dia pikir dia punya peluang besar untuk memenangkan pertempuran ini. Hampir 1000 murid Sekte Liu Yun telah berkumpul di seluruh tempat pelatihan, termasuk murid luar, murid dalam, dan bahkan mentor dan tetua. Ini adalah pertama kalinya Ye Xuan bertarung di depan banyak orang. Kalau dia ingin mengukuhkan dirinya sebagai saudara tertua Sekte dalam di hati orang-orang ini, kali ini dia harus menang. Kali ini aku harus menang, agar aku bisa mendapatkan 30.000 poin, yang bisa aku gunakan untuk menerobos ke tingkat ke-9 menengah seni bela diri. Ye Xuan berpikir dalam hati. Sekte Liu Yun sesungguhnya hanya batu loncatan baginya. Pentas masa depannya tidak akan terbatas di sini. Oleh karena itu, dia hanya tinggal di Sekte Liu Yun untuk sementara waktu, dan ketika saatnya tiba, dia akan pergi. Persaingan antara kedua sekte dimulai sekarang. Tepat saat dia tengah berpikir, seseorang tiba-tiba berjalan mendekati panggung dan berteriak keras. Mata Ye Xuan menyipit, dan dia terkejut saat mengetahui bahwa wasit kompetisi itu sebenarnya adalah tetua penjaga gunung mereka. Konon, tetua Soushan ini berada di puncak ilmu bela diri tingkat ke-10, dan merupakan orang terkuat kedua di sekte ini setelah guruku. Ye Xuan berpikir dalam hati, lalu mengikuti Huo Yuan, Guan Yulan, dan 3 orang lainnya ke tepi ring. Pihak Sekte Lietian berdiri di sisi lain arena. Kedua sekte akan bertanding. Taruhannya adalah 10 juta tael emas. Siapapun yang kalah dalam 5 permainan akan menjadi pecundang. Penatua Soushan terus berteriak. Tempat latihan bela diri yang tadinya sunyi, tiba-tiba dipenuhi suara seruan. 10 juta tael emas setara dengan 10 miliar tael perak. Taruhannya kedua kompetisi itu begitu tinggi. Angka ini juga mengejutkan Ye Xuan. Jika dia mendapatkan ini, dia mungkin bisa langsung menerobos ke tingkat ke-9 seni bela diri.